Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program dan juga majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah yang berada di Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, setiap episodenya Jalan Dakwah selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti akan dikaji melalui tausiah oleh guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa Ustadz Abi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Berkah bang. Berkah ya. Ya Allah. Kacamatanya sekarang silver. Iya, mirip kayak abang tuh. Bolong. Oh biar gampang ya. Iya biar gampang. Jadi kalau kelilipan gampang ngucek kayak itu bu. Iya gampang ngucek jadinya. Gampang dikucek. Iya. Gak perlu cepet-cepet lagi ya kan. Iya. Gak usah. Kan ini unyil sama usro. Iya. Kan upil sama ipil. Baik, Abi. Ya. Ini juga udah banyak majelis talim nih, jamaah yang hadir dari majelis talim yang ingin mendengarkan tausiah Abi. Alhamdulillah. Yang sudah hadir di Jalan Dakwah. Sudah ada majelis talim Al Hikmah Bekasi, majelis talim Nurul Hidayah Cikarang, majelis talim Al Muhajirin Karawang. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Ayo berkah. Bu. Kalau dengar gosip di TV atau di sosmed, biasanya yang paling seneng didengar tuh gosip apaan, Bu? Gosipnya siapa? Gosipnya apa? Selebritis. Ya. Tentang apa biasanya? Perselingkuhan, pengkhianatan. Apakah ibu pernah dikhianati? Diselingkuhi? Atau ibu pernah selingkuh? Oh, gila itu bawahnya laki. Benar ya, pasti pada senang gosip tentang perselingkuhan. Yang terakhir kan ada tuh Bu ya. Oh sudah kita gosip. Ya itu, kenapa sih ibu dengan apa demen banget sama gosip perselingkuhan? Mungkin seru kali Bu ya. Ya tapi bagaimana Bu? Seperti yang tadi Bu tanyakan, seandainya yang selingkuh itu pasangan ibu. Nah, auzubillah min dzalik, jangan sampai lagi Bu ya. Kalau udah pernah jangan sampai lagi ya. Mudah-mudahan aja rumah tangga ibu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti nih ya, daripada pantangin gosip, dengan kita bahas ini tentang perselingkuhan. Nah, apa sih bagaimana perselingkuhan itu bisa terjadi? Nah, ini tema kita sesuai dengan apa yang nanti mau kita bahas nih. Menjaga hati untuk yang halal, karena hatimu hanya untuk pasanganmu. Masya Allah. Langsung aja ya, kita berikan kesempatan Abi untuk tausiah. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Jalan-jalan ke Pasir Randu, baliknya membeli sekoteng. Kita lihat nampaknya Bang Bedu tambah ganteng. Alhamdulillah. Jalan-jalan sama Bibi, cakep, ke acara sunatan, cakep. Kita doain Ustadz Abi, cakep, diberikan kesehatan. Amin. Kondangan kemana? Acara sunatan. Bu, Bu, alhamdulillah. Saat ketika teringat dalam pernikahan, Bu, ada yang nikahnya udah lama di sini ada yang 10 tahun,
Ada yang 20 tahun? Abang berapa tahun? Saya baru 15 tahun. 15 tahun. Usia pernikahan menjadi satu komitmen saat dimana ketika ibu bapak semua melakukan sebuah akad, saya terima nikahnya engkau dengan mas kawin tersebut dibayar. Saat terucap kalimat itu, maka kita telah menentukan bahwa pasangan yang kita pilih adalah pasangan yang tentunya membahagiakan dalam kehidupan kita. Amin ya robbal. Maka harapan itu kita tanggungkan dengan rasa keyakinan kita. Harapan yang sangat luar biasa itu sudah kita kuatkan dalam menjalaninya, sehingga oleh karenanya ini menjadi sesuatu yang harus kita jaga, sebagaimana dalam Al-Quran, wa asiruhunna bil ma'ruf. Maka perlakukanlah pasanganmu dengan cara yang baik. Jangan sampai dalam menjalani hubungan seorang suami lalu dia tidak pernah menjaga perasaan istrinya. Betul apa betul? Betul apa betul? Dalam rumah tangga ada hati yang dijaga, ada rasa yang dijaga, ada cemburu yang dijaga, sehingga ketika seorang perempuan yang dia mampu melakukan segala apapun, 24 jam dia korbankan waktunya untuk suami, 24 jam dia abdikan semua kehidupannya untuk rumah tangganya, tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa capek, tidak akan pernah merasa mengeluh. Karena semapa? Tingkat cinta dan kepercayaannya tulus kepada suami. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah ada yang dilukai, perasaan yang tidak dihargai, hati yang dikhianati, kekecewaan yang terus ada dalam sekeliling kehidupan, maka semua perjuangan itu nampak terasa lelah dan berat. Benar apa enggak? Betul apa betul? Yang tadinya kalau pikiran lagi enak, kerjaan dikerjain semua. Betul apa betul? Tapi kalau hati dan pikiran nggak enak, dari pagi nangis mulu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Karena perempuan saat ketika hatinya dilukai, dia termasuk orang yang sulit melupakan keadaan. Karena perempuan kalau hatinya sudah dilukai, dia menjadi orang yang terus sulit untuk melupakan segala sesuatu. Karena perempuan kalau sudah hatinya kecewa, dia akan selalu terbayang dengan keadaan-keadaan yang akhirnya dia merasa takut dengan menjalani kehidupan. Betul apa betul? Sehingga kita diajarkan sebagaimana Nabi begitu luar biasa menjaga dari setiap ucapannya, menjaga dari setiap perbuatannya, menjaga dari setiap tingkah lakunya, bahkan menjaga dari setiap hatinya untuk tidak mengecewakan pasangannya. Alhamdulillah. Nabi ingatkan dalam hadisnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakur khairon aw liyasmut. Barang siapa orang yang kata Nabi dia iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, dia berkata baik kepada siapapun, terkhusus kepada pasangannya. Maka ketika tidak bisa berkata baik, diam itu lebih baik daripada mengecewakan orang lain. Insya Allah. Jangan sampai terjadi pengkhianatan. Benar. Hianati sebisa dirimu mengkhianati. Dalam banget. Emang be. Ya. Semoga di rumah tangga ibu-ibu tidak ada pengkhianatan. Benar. Tidak ada yang dikhianati, tidak ada yang disakiti, tapi hanya dikecewakan. Ada yang kesel mulu, ada. Mana orangnya? Nah makanya udah datang jauh-jauh supaya gak kecewa nih. Udah kasih kesempatan untuk bertanya sama Abi. Benar. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Iya, mau semua mau mengedu ya. Tadi saya, sekarang gak mau saya. Ini Bu silakan. Ya. Mana tanya yang pertama? Iya ini Bu. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cangkut jatuh. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Majelis Talim Al Hikmah, Bekasi. Nur Hasanah. Nur Hasanah. Nur Hasanah. Cahaya Kebaikan. Masya Allah. Nur Hasanah, amin. Silakan. Cahaya kebaikan. Saya izin bertanya, Abi. Ya, boleh. Ini masalah adik saya. Dia sudah nikah selama 5 tahun. 5 tahun. Sama istrinya. Jadi tuh istrinya masih belum bisa move on sama mantan pacarnya. Ya. Nah, setelah itu emangnya dia nikah tuh karena dijodohin sama ininya, teman kerjanya. Bukan sama orang tuanya. Bukan, sama teman-temannya. Nah, setelah dekat sebulan nikahlah tuh, karena si cewek ini pengen cepet-cepet nikah karena umurnya udah ketuaan. Terus setelah udah nikah barulah ketahuan tuh, karena ternyata istrinya ini pernah gagal nikah. Pernah gagal nikah. Jadinya tuh adik saya udah kayak pelampiasan. Jadi gagal nikah dan juga gagal move on, sehingga terlampiaskan kepada adiknya. Adik saya. Mbak Nur Hasanah. Nah, udah setelah itu ini dah dia sering ribut kayak gitu ya. Namanya enggak ini. Nah, udah gitu masih sering ini ya tuh, sering berhubungan dengan mantannya. Ya, iya. Hubungan hanya kabar atau terjadi hubungan yang lebih dari itu? Enggak, ya nggak tahu di luar itu ya, mungkin sering kabar ada. Udah namanya ini gimana tuh cara saya nginin sikap adik ipar saya ini, cara merubah sikap adik ipar saya ini gitu. Apa tuh? Karena biar dia inilah rumah tangganya ini lagi gitu. Iya. Biar rumah tangganya berjalan dengan baik, tidak ada pengkhianatan. Iya. Move onnya biar bisa benar-benar move on. Iya. Nah, karena emangnya mantannya ini belum nikah lagi gitu. Mantannya istri adik saya ini gitu. Pernah ketahuan sama adik Mbak kalau dia berhubungan dengan mantannya? Ya mungkin karena dia sering ribut ya mungkin ketahuan. Jadinya sering. Tapi inilah, adiknya gitu. Mbak memaafkan nggak atas perselingkuhan itu? Jadi selama ini sih masih ini dia maafin lah gitu. Masih jalan rumah tangganya? Masih ya, mau menerima adiknya Mbak sama istrinya? Masih menerima? Iya, masih ya. Gitu. Ya itu aja ya Pak Ustadz. Ya, terima Ibu kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelaki yang luar biasa. Laki-laki yang luar biasa. Menerima, memaafkan istrinya yang berselingkuh. Karena kalau dalam Islam kan kalau melihat sebuah perselingkuhan, wanita itu dibilang nujus apa? Nujus. Itu harus ada saksi ya. Betul. 4 orang. Betul. Nah ini belum ada saksi kok hakim bisa bilang wanita neraka. Silakan Abi. Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Setiap menjalani hubungan itu, ibu harus tahu, bapak dan para pemirsa. Maka ketika kita memutuskan untuk menikah, hakikatnya ini adalah ibadah. Bukan hanya pertanggungjawabannya ini kepada suami atau kepada istri atau kepada orang tua. Tapi hubungan pernikahan ini tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai saat kita berumah tangga ada hal-hal yang akhirnya keluar daripada nilai-nilai yang itu akan mendatangkan malapetaka dalam rumah tangga. Benar apa enggak? Betul apa betul? Bagaimana rasa yang dikecewakan ketika dia menjadi seorang yang baik, dia mencari nafkah, dia menafkahi istri dan anaknya, dia mengorbankan waktunya untuk keluarga, keringatnya bercucuran, panas dia tidak menjadi hambatan, tapi ternyata istri yang didamba-dambakan, istri yang dicintainya di belakang dia menusuk tanpa dengan pilih-pilih lagi. Ini akan sangat membuat mental seorang suami hancur.
Ini akan sangat membuat rumah tangga yang tadinya harmonis jadi berantakan. Ini yang akhirnya ibu dikategorikan nanti sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Maka kalau demikian, belajar untuk bagaimana kita menata niat. Jangan sampai saat sudah menjalani rumah tangga, apalagi masih mengingat kisah masa lalu. Ada yang begitu? Ada? Maka nih hati-hati sekali. Jangan pernah menyimpan nomor mantan. Betul? Untung jangan pernah mengenang-enang masa lalu dengan mantan. Betul? Untung ini lupa. Akan berpengaruh dengan rumah tangga ibu, sehingga akhirnya ada pembanding. Kok mantan aku baik, padahal dia bukan suami aku. Tapi kok suami aku yang sering di rumah malah cuek. Akhirnya ada pembanding. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Karena saking mulai banding, mulai dia lihat handphone. Mana sih nomornya? Oh, ada nih. Ya Allah, fotonya makin ganteng aja. Ya, ada yang begitu? Ada? Oh, kamu ketahuan. Kamu ketuaan buat pacaran lagi. Iya gak? Nah, ketika itu ibu ulang lagi, ibu buka memori itu, ibu komunikasi lagi, dan akhirnya ini akan merusak rumah tangga yang tadinya harmonis jadi terasa hambar. Benar apa enggak? Betul apa betul? Jangan pernah main api. Kalau nggak mau kebakaran. Jangan pernah main air berlebihan kalau nggak mau tenggelam. Betul. Maka ayo saat ketika sudah berumah tangga, hal-hal yang kira-kira akan akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga, berhubungan dengan mantan, mulai dari sekarang hapus nomornya. Betul apa enggak? Mulai sekarang blokir nomor yang satu. Mana ya dua? Mantannya banyak. Iya, mulai sekarang hilangkan komunikasinya. Bahkan kadang-kadang diajak sama temen reunian yuk. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Makanya jangan sampai ada istilah mantan. Mereka kadang-kadang pakai istilahnya alumni. Biar bisa reuni. Iya. Ya, oleh karenanya jaga prinsip dalam menjalin rumah tangga. Kalau ibu sudah berpikir dan memilih bahwa suami yang hari ini menjadi pasangan kita itu adalah suami yang terbaik yang Allah pilih buat kita, jangan pernah melihat bahwa rumput tetangga lebih bagus daripada rumput kita. Betul apa betul? Bersyukur kepada Allah, karena sebagaimana dalam Al-Quran, boleh jadi apa yang menurut kita tidak baik, tapi itu boleh jadi baik menurut Allah. Maka saat ibu berpikir rumah tangga ini fokus ingin hanya mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, maka jangan sampai menyakiti perasaan pasangannya. Betul apa betul? Insya Allah. Nah, baik Bi, kan mungkin ada juga perselingkuhan fisik Bi. Benar. Nah, makanya tema tadi kita kan adalah menjaga hati untuk yang halal. Apakah perselingkuhan hati juga itu bisa dikatakan perselingkuhan hati ketika kita memikirkan atau memimpikan pasangan yang bukan pasangan kita? Itu namanya perselingkuhan hati, Bi. Perselingkuhan hati yang akhirnya mengkhianati perasaan. Nanti ketika ada perasaan kita lebih kepada orang lain, ini akan merusak daripada tingkat kualitas kita untuk melayani suami. Mimpi kan nggak disengaja, Bi. Benar. Nggak pengen mimpi, tiba-tiba terlintas.
bukan terlintas bahkan mimpi ketemu mantan kita, mantan kita itu. Benar, banyak amat. Iya, mantan kita misalkan. Iya. Itu termasuk perselingkuhan hati. Iya, yang penting, sengaja, benar. Kalau ketika tidak sengaja hanya selintas saja, karena mungkin ini hanya bagian dari cerita masa lalu. Jangan lalu ini dibuat menjadi awal untuk membuka kenangan yang akan ada. Sengaja bang apa-apa ya. Walaupun sebulan sekali mimpi. Benar. Kadang kalau kita kagum sama orang, punya dunia sendiri, itu lupa sama tanggung jawab rumah tangga. Nah, itu yang bahaya. Suami pengen ngopi, akhirnya biasa bikin sendiri. Istri biasanya kalau suami ngopi ditemenin main HP mulu. Nah, iya. Ada di sini. Banyak ya. Jadi bisa terlihat dari sedikit perubahan sikap. Perubahan itu akan nampak. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Abi. Tepuk tangan Bu untuk Abi. Jamaah dan kemana-mana setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah.